Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam acara berbagi praktik baik peran pimpinan dalam penyelenggaraan sumber daya. Praktik baik ini akan disampaikan oleh Bapak Yudi Santosa MPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus, boleh kok mungkin batasan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini pada jam 1:30 ya, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di sini saya mendapatkan tugas tentang aksi nyata yaitu peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian lagi salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu solid terus membantu, kemudian lagi bisa berkolaborasi dalam hal kebaikan ataupun untuk kemajuan sekolah kita. Di sini izinkan saya yang calon guru penggerak angkatan 8 dari SD 12 Cibadak ya atas nama Yudi Santosa akan memaparkan tentang 7 aset yang ataupun sumber daya yang ada di sekolah. Nah, namun biasanya kita sering mendengar aset itu apa? Biasanya kita sering mendengar aset itu adalah berkaitan dengan barang. Ternyata setelah saya mengikuti calon guru penggerak di sini, pelatihan di sini, ternyata ada 7 aset yang berada di sekolah yang saya ketahui. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik karena pada tugas kali ini aksi nyatanya yaitu membuat atau mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah bersama rekan sejawat ataupun dengan warga sekolah. Ya, the next, Burin. Di sini yang pertama ada materinya yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian lagi dalam hal ini, jika kita membayangkan sekolah kita diibaratkan sebagai sebuah ekosistem yaitu terdapat antara komponen biotik dan abiotik. Seperti halnya kita tahu, biotik itu adalah sumber daya atau yang hidup, sedangkan abiotik itu adalah tak hidup. Nah, di sekolah pun di sini ada yang namanya biotik, yaitu terdiri dari segala sesuatu yang hidup seperti sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan dan yang lain-lainnya yang bersifat hidup saja. Selanjutnya ada abiotik berkaitan dengan non hidup. Nah, non hidup di sini yaitu contohnya adalah visi misi sekolah. Kemudian ada kurikulum, kemudian faktor keuangan, sarana prasarana, humas, kepegawaian, lokasi strategi sekolah dan lain-lain. Kedua, lingkungan tersebut saling bersinergi, saling berhubungan ya, antara satu sama lain guna menciptakan lingkungan yang berbudaya positif. Kemudian tugas di sini yaitu saya mendapatkan tugas tentang aksi nyata modul 3.2 yaitu CGP atau calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di sini ada 7 aset ya. Yang pertama 7 aset itu di sini yang pertama ada modal manusia. Selanjutnya ada modal sosial, kemudian lagi ada modal fisik, ada modal agama dan budaya,
kemudian modal lingkungan dan alam, kemudian ada lagi modal politik dan modal finansial. Nah, di sini saya ingin mengajak semua untuk mengidentifikasi aset dan cara pemanfaatannya. Nah, di sini ada yang pertama yang sudah diisi, yang ini dulu dibuang. Nah, ada yang pertama itu modal manusia. Saya sudah mengerjakan di sini, diantaranya jenis asetnya itu yang manusia yang ada di kita itu diantaranya ada murid. Setelah murid, ada kepala sekolah, ada guru dan pendidik, selanjutnya ada pengawas sekolah, kemudian ada komite sekolah atau orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, ini adalah jenis aset yaitu bermodalkan manusia. Selanjutnya ada alumni, kemudian ada perangkat desa. Saya mencoba di sini mengerjakan ada strategi pemanfaatannya. Contohnya murid, jenis asetnya murid. Strategi pemanfaatannya untuk apa? Yang pertama, mengembangkan bakat dan minat murid dalam pembelajaran berdiferensiasi atau KSE, kemampuan sosial, emosional, dan ekstrakurikuler. Nah, itu untuk muridnya. Kemudian untuk kepala sekolah, dengan memiliki kompetensi pemimpin atau manajer dan kemampuan coaching untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian ada guru dan teknik, dimanfaatkannya dengan cara apa? Memberi kesempatan kepada guru dan teknik untuk mengembangkan dirinya melalui fintech, IHT, workshop, diklat online ataupun offline. Bahkan di kita ada yang mengikuti batik, pembatik ada murid, teman lulus tidak? Oh tidak. Masih ada kesempatan lagi. Kemudian di sana ada nomor 4, pengawas sekolah. Fungsi pengawas sekolah, bagaimana strategi pemanfaatannya? Yang pertama, kita memanfaatkan sebagai controlling dan pengawasan yang biasanya mungkin dilakukan oleh pengawas kita, yaitu supervisi, ya, supervisi sekolah. Kemudian nomor 5, ada jenis aset manusia, yaitu komite sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar. Cara memanfaatkannya atau strategi pemanfaatannya dengan apa? Yang pertama, membantu pengembangan sekolah yang kolaboratif, kooperatif, serta pemantauan murid di lingkungan rumah. Kita kan berkolaborasi, misalnya di sekolah kita murid seperti ini, apakah di rumahnya tidak atau bagaimana? Kita biasanya sering berkolaborasi kan, sama-sama, ya, bukan tanggung jawab. Kalau di sekolah mau pendidikan tanggung jawab kita, kalau di rumah itu tanggung jawab keluarga. Selanjutnya ada alumni. Kenapa saya memasukkan alumni? Ya, alumni di sini yaitu strategi pemanfaatannya yaitu membantu mempromosikan sekolah. Misalnya ada alumni di sana, karena ada kontak kita atau guru, biasanya S12 sudah dibuka belum pendaftaran siswa baru, ataupun ada alumni Pak, misalnya kelas 3 bisa menerima siswa baru, biasanya itu dimanfaatkan oleh kita. Selanjutnya ada perangkat desa dan kelurahan. Nah, di sini jadi asetnya memberikan pelayanan kependudukan. Maksudnya ke pelayanan pendudukan itu pembuatan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Nah, kita biasanya minta bantuan, tolong dibuatkan SKTM untuk atas nama A, ya, atas pengetahuan RT dan RW. Nah, ini adalah jenis modal ataupun modal manusia atau 7 aset. Ya, yang pertama itu modal manusia. Nah, apakah ada yang mau ditambahkan atau ada mau yang terlewat? Hanya sebatas di sekolah kita hanya ada murid, kepala sekolah, guru, pengawas, komite, kemudian lagi ada alumni, perangkat desa. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan? Kira-kira ada atau pas? Tidak ada. Yang ada di sekolah di sini di lingkungan kita ada. Penjaga sekolah berarti masukkan. Penjaga sekolah masuknya ke teknik ke sana. Ya. Berarti kalau memang tidak ada, kita lanjut ke modal yang kedua. Nah, di sini ya ada modal sosial. Coba kita renungkan modal sosial yang ada di lingkungan kita di sini kira-kira apa? Apakah ada yang bisa memberikan masukan? Oh, siapa? Bu Nopi, silakan kepada Bu Nopi, boleh. Modal sosial, kebutuhannya kepada ibu untuk mengartikan
modal sosial apa? Sambil berdiri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adai Novianti. Saya akan menjawab yang nomor 2 yang sosial. Di sini sosial itu pertama memiliki kerjasama dengan berbagai instansi. Contohnya ada puskesmas, polsek, koramil, desa atau kelurahan, kehutanan dan DKM. Yang kedua, lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan itu ada beberapa ya, ada PAUD, TK, MD, AHE yaitu anak hebat, dan KKG, kelompok kerja guru. Yang pertama untuk strategi pemanfaatannya yaitu memiliki kerjasama dengan berbagai instansi. Strategi pemanfaatannya yaitu membantu program sekolah. Untuk yang kedua, lembaga pendidikan yaitu memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Mungkin itu sekian dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Novi, Ibu Ade Regina Novianti. Ya, tepuk tangan buat Bu Ade. Ya. Baik, ya. Di sini di modal yang kedua yaitu modal sosial. Di sini Ibu Novi memasukkan yang pertama itu asetnya itu memiliki kerjasama dengan instansi, contohnya puskesmas, koramil, dan desa. Nah, kita sudah ada MOU dengan puskesmas ada ya. Kemudian lagi dengan koramil ataupun dengan Babinsa. Strategi pemanfaatan yaitu membantu program sekolah. Contohnya mungkin seperti ini, kalau kita ada anak yang imunisasi, kemudian lagi kalau ada kenakalan memberikan sosialisasi ya, atau kita bisa undang sebagai pembina upacara setiap hari Senin. Oke, kemudian lembaga pendidikan contohnya ada AHE, PAUD, KKG. Di kita ada TK bisa dimasukkan? TK ya bisa dimasukkan TK ya, lembaga pendidikannya. MD itu madrasah. Kemudian ada apa lagi? Nah, udah. Oh berarti ada dua yang teridentifikasi di kita. Oke, selanjutnya kalau memang tidak ada lagi, kita masuk ke modal ketiga yaitu politik. Nah, politik apa yang kita punya, aset apa yang kita punya di lingkungan di sini? Apakah ada yang bisa memberikan masukan atau saran? Siapa? Iya, silakan Ibu Sipa. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipa Mariam Paudia. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi, yaitu modal jenis aset modal politik yang ketiga ya. Dari modal politik ini ada 4 jenis aset. Nah, yang pertama itu terdapat sekolah, PAUD, dan TK di lingkungan sekitar. Bagaimana strategi pemanfaatannya? Yaitu lebih mudah dalam perekrutan siswa baru. Untuk jenis aset yang kedua adalah terdapat sekolah SMP di lingkungan sekolah. Nah, strategi pemanfaatan dari jenis aset tersebut adalah lebih mudah dalam pemetaan siswa melanjutkan sekolah. Nah, ya. Yang pertama terdapat sekolah PAUD dan TK di lingkungan sekitar. Ya, yang kedua terdapat SMP di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan pihak luar. Kemampuan keterampilan dalam negosiasi dengan pihak luar. Dan yang terakhir yaitu memiliki kerjasama dengan puskesmas, koramil, dan polsek. Untuk strategi pemanfaatannya, Bagaimana strategi pemanfaatannya? Untuk jenis aset yang pertama itu adalah lebih mudah dalam perekrutan siswa baru. lebih mudah Dalam perekrutan siswa baru. Jadi karena ada dekatnya PAUD dan TK, berarti kita bisa bekerja sama ya. Nah, untuk pemanfaatan yang kedua itu lebih mudah dalam pemetaan siswa melanjutkan sekolah. Jadi kita di Cibadak banyak sekolah negeri dan swasta ya.
lebih mudah dalam pemetaan siswa yang melanjutkan sekolah. Jadi tidak ada lagi yang namanya DO, Ya. drop out. Nah, untuk strategi pemanfaatan dari jenis aset yang ketiga yaitu diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program sekolah dan mensukseskan program sekolah. Kelancaran pelaksanaan program sekolah. Dan yang terakhir itu membantu dan mensukseskan program sekolah. Dan mensukseskan program sekolah. Nah, untuk strategi pemanfaatan dari jenis aset yang keempat adalah membantu sekolah untuk mendapatkan informasi kesehatan dan keamanan. Memiliki kerjasama dengan puskesmas Nah, Oke, kemarin ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ibu siswa. Nah, yang nomor 4 memiliki kerjasama dengan puskesmas seperti yang dibilang tadi oleh Bu Ade bahwa kita sudah mengadakan MOU dengan puskesmas ya yang kemarin kita bias ya. Ya, mohon maaf Bu Novi. Soalnya namanya selanjutnya dengan Koramil atau Polsek kadang kita mendatangkan Babinsa ya untuk memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada anak-anak kita. Kemudian ya ada yang ditambahkan lagi untuk politik? Siap tidak? Cukup. Berarti kita mau masuk ke modal agama dan budaya. Nah, ada aset apa saja di lingkungan kita? Kira-kira apa yang menjadi masukannya? Apakah ada yang bisa memberikan masukan? Dari Pak Puja, dari Bu Lipa, dari Pak Puja silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yuri. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Bu Sipa terkait modal aset yang sebelumnya. Kelanjutannya itu yang nomor 4. Di sini tertera ada modal aset, agama dan budaya. Untuk jenis asetnya mungkin yang pertama masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama di sekitar. Untuk jenis strategi pemanfaatannya yang pertama yaitu banyaknya tokoh agama di sekitar dapat diajak kolaboratif atau kolaborasi dalam kegiatan keagamaan. Untuk yang kedua, jenis asetnya yaitu kreativitas seni dan olahraga. Selanjutnya, strategi pemanfaatannya untuk yang kedua, kreativitas siswa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya atau kearifan lokal. Ya, mungkin hanya itu Pak Yudi untuk sedikit tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puja. Untuk nomor 4 yaitu aset agama dan budaya, modal agama dan budaya yaitu berupa asetnya itu masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama di sekitar. Yang memang di kita itu mayoritas beragama Islam ya. Kemudian strategi pemanfaatannya yaitu kita dapat diajak berkolaboratif atau dalam kegiatan keagamaan, misalnya kita ada agama perayaan Maulid Nabi ya, itu biasanya kita melibatkan. Selanjutnya ada kreativitas seni dan olahraga. Strategi pemanfaatannya yaitu dengan cara kreativitas siswa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya atau kearifan lokal yang seperti berada di kita biasanya seperti sekarang main yang lagi marak bermain gambar gitu. Nah itu salah satunya mungkin ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi untuk agama dan budaya? Cukup. Nah selanjutnya yang nomor 5 ada modal fisik. Nah di dalam modal fisik tersebut kira-kira aset apa yang di sekolah kita miliki? Sudah ada bayangan atau gambaran? Siapa yang akan memberikan masukan? Ada masukan? Baik ya, ada Pak Yoga, silakan Pak Yoga.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yudi telah memberikan waktu untuk menjawab. Mohon izin Pak Yud. Yang pertama itu jenis aset dari fisik itu yaitu yang pertama bangunan sekolah, bisa jadi itu yang di dalamnya itu ada ruang guru, ruang UKS, ruang kelas, perpustakaan. UKS sudah ya Bu? Belum Bu? Sudah. Perpustakaan, musola, ruang pramuka. Nah, adapun yang kedua itu sarana olahraga, yang di dalamnya itu lapang dan peralatan olahraga. Yang ketiga itu dari jenis aset panggung. Yang keempat listrik dan internet. Dan sini juga ada jenis pemanfaatannya, yaitu yang pertama memfasilitasi kegiatan intra dan ekstra lebih optimal di sekolah. Yang kedua digunakan untuk penunjang KBM. Yang ketiga dari panggung itu tempat kreasi murid. Yang keempat dari listrik dan internet itu kegiatan berbasis ya IT lebih lancar lagi. Belajar berbasis IT lebih lancar. Jadi lancar KBM dalam kurungnya Bu. Sekian dan terima kasih Pak Yud. Mohon maaf. Terima kasih Pak Yuda atas masukannya. Baik, yang kelima itu adalah kita mempunyai modal fisik. Yang barusan Pak Yoga menyarankan mengidentifikasi di sekolah kita yang pertama ada bangunan sekolah, ada ruang guru, ada UKS, ada perpustakaan, ada musola, toilet, WC ya, belum masuk ya, dapur masuk, dapur. Terus ada perpustakaan, musola, ruang pramuka, toilet, dapur, musola masuk, sudah. Kemudian lagi gudang, punya gudang tidak kita? Gudangnya, gudang. Nah, ada lagi tidak? Ruang seni Pak. Ruang seni di kelas 6 di atas ya? Ada ruang seni, terbang guna. Kemudian ada lagi? Ya, kemudian berarti strategi pemanfaatannya yang pertama memfasilitasi kegiatan intra dan ekstra lebih optimal di sekolah. Kita bisa memanfaatkan untuk jenis aset tersebut. Kemudian yang kedua, sarana olahraga, lapang dan peralatan olahraga. Sebetulnya mah sarana olahraga bisa masuk lapang upacara yang masuknya serbaguna, itunya dimanfaatkannya untuk digunakan untuk penunjang KBM atau kegiatan belajar mengajar, terutama pembelajaran olahraga bisa di lapang ya. Kemudian ada panggung ya, di sana kita baru tahun ini membuat panggung serbaguna sebetulnya di sana ya. Tempat parkir bisa, tempat menampilkan kreasi murid juga bisa di sana. Kemudian listrik dan internet ya. Ini kegiatan belajar yang berbasis IT tentunya dengan sinyal ataupun jaringan internet yang masuk ke kelas yang jauh, kita bisa memanfaatkannya sebagai bahan untuk mencari model-model ataupun sumber-sumber pembelajaran. Nah, kemudian nomor 5, ada yang perlu ditambahkan lagi? Cukup. Nah, berarti kalau cukup berarti kita akan memasuki ke modal lingkungan alam yang ke-6. Ada jenis aset apa saja yang berada di lingkungan alam? Apakah ada yang menyarankan apa saja? Siapa yang ada yang menyarankan? Siapa? Oh, Ibu Nana. Oh, Ibu Nana kan malu-malu, silakan Ibu Nana, silakan. Ya, Ibu Nana silakan ya. Ibu Nana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan
sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, lokasi di pinggir jalan utama dan mudah terjangkau. Strategi pemanfaatannya yaitu akses menuju sekolah lebih mudah. Lokasi di pinggir jalan. Jenis nomor ketiga yaitu udara bersih. Strategi pemanfaatannya mendukung tempat belajar yang nyaman. Yang keempat, dekat dengan fasilitas umum. Yang kelima, sungai dan air terjun. Strategi pemanfaatan nomor 4 yaitu menggali pengetahuan murid. Secara nyata dalam forum kontekstual untuk grup. Yang kelima yaitu tempat wisata. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Nanan yang telah memberikan masukannya. Yang pertama tentang modal lingkungan alam, hasilnya berupa tanah dan tumbuhan, yaitu strategi pemanfaatannya ada ruang terbuka sebagai sarana pembelajaran. Tentunya ini akan berhubungan dengan lapangan dan depan kelas atas yang di atas di sana kita anggap sebagai ruang terbuka ada tanahnya. Kemudian lagi lokasi di pinggir jalan utama dan mudah terjangkau. Memang kita terjangkau, ya aksesnya menuju sekolah lebih mudah karena kita berhubungan langsung di pinggir jalan. Kemudian lagi udara bersih. Udara bersih yaitu strategi pemanfaatannya mendukung tempat belajar yang nyaman, ya, karena di kita mungkin jauh dengan polusi pabrik. Kemudian yang nomor 4, dekat dengan fasilitas umum, yaitu menggali pengetahuan murid secara nyata atau kontekstual. Artinya nyata, kita bisa langsung melihat ketika pembelajaran transportasi, kita bisa langsung lihat kereta yang berjalan. Nah, mungkin itu. Ya, kemudian yang terakhir, yang terakhir yaitu modal finansial. Ya, modal finansial, asetnya, jenis asetnya itu apa di sini? Apa jenis pemanfaatannya? Ada yang bisa menyampaikan seperti apakah bentuk asetnya? Siapa? Oh, Ibu Dipa, silakan pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu menjawab untuk modal yang terakhir yaitu finansial. Untuk jenis asetnya nomor pertama BOSP. Untuk strategi pemanfaatannya untuk mendukung kelancaran operasional sekolah. Yang kedua yaitu infak hari Jumat. Digunakan untuk keperluan murid atau menjenguk murid yang sakit atau yang terkena musibah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dipa. Yang terakhir adalah modal finansial. Di kita tentunya ada BOSP atau Bantuan Operasional Sekolah Pusat. Strategi pemanfaatannya tentunya kita gunakan sesuai dengan jumnis ataupun asnaf yang terbaru sesuai dengan pos-posnya. Yang kemudian tujuannya strategi pemanfaatannya mendukung kelancaran operasional sekolah. Kemudian kemarin kita sudah seperti biasa adanya infak hari Jumat. Itu semua atas dasar sosialisasi ataupun kolaborasi dengan orang tua, dengan rumpun dan yang lainnya. Kita gunakan yang di sana untuk keperluan
murid atau menjenguk murid yang sakit atau yang terkena musibah. Keperluan keagamaan juga Seperti maulid, iya. di sini bisa ditambahkan murid Kegiatan keagamaan. kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan. Kemudian ada lagi, Bu, ada lagi? Cukup ya. Berarti itu untuk impaknya, tambahannya untuk kegiatan keagamaan. Tentunya semua ini kita lakukan atas dasar persetujuan dengan orang tua maupun dan komite sekolah. Ya, kemudian lagi, ya. Nah jadi tanpa kita sadari, ya, bahkan saya pribadi baru mengenal ya 7 aset yang berada di sekolah itu ini. Ya, ternyata sekarang kita tahu bahwa aset di sekolah kita itu banyak, tidak hanya barang saja, dari mulai aset modal manusia, kemudian lagi modal sosial, modal politik, kemudian lagi modal agama dan budaya, kemudian lagi modal fisik, kemudian lagi modal alam ataupun lingkungan, dan terakhir adalah modal finansial. Nah, dari semua ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya ya untuk atau lebih bisa bertambah lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Alhamdulillah, dengan kegiatan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yudi, kita semua jadi mendapat ilmu baru bahwa modal itu tidak hanya berupa aset barang saja. Ternyata ada 7 modal, yaitu modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, lingkungan alam, dan finansial. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Yudi yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua, yang sudah melakukan praktek baik. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini, marilah kita sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.